Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yusuf dari Enkom. Saya merupakan dosen. Kali ini saya akan membahas tentang pengenalan teknologi informasi. Di mana pengertian dari teknologi informasi sendiri yaitu adalah istilah terhadap berbagai macam hal yang kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyebaran informasi. Teknologi informasi dianggap menjadi suatu hal yang sangat penting akhir-akhir ini. Pengelolaan informasi menjadi semakin penting dalam tahun-tahun terakhir ini dikarenakan antara lain pertama yaitu kompleksitas tugas manajemen, pengaruh globalisasi, pertukaran respon time yang cepat, dan tekanan persaingan bisnis. Sistem informasi sendiri merupakan pengumpulan proses penyimpanan dan penganalisis informasi untuk tujuan spesifik tertentu seperti sistem lainnya. Sebuah sistem informasi terdiri dari input, data, instruksi, dan output berupa laporan atau kalkulasi. Sistem informasi memproses input dan menghasilkan output yang dikirim kepada pengguna atau sistem yang lain. Mekanisme timbul balik yang mengontrol operasi bisa dimaksud juga seperti sistem lainnya. Sebuah sistem informasi beroperasi di dalam sebuah lingkungan. Dalam mempelajari sistem informasi perlu diketahui mengenai perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah fakta-fakta mentah atau deskripsi dasar dari hal, event, aktivitas, dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan, dan diklarifikasikan, tetapi diorganisasikan untuk lagi spesifik tertentu. Contoh data antara lain terdiri dari nilai genggam, terukur, nilai tahan stop, atau nilai intensitas cahaya suatu bola lampu. Informasi adalah sekumpulan data fakta yang diorganisasi secara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Sebagai contoh, bila kita memasukkan nilai tahanan sebagai perbandingan dengan nilai tegangan terukur, nilai intensitas cahaya sesuatu bola lampu terhadap luas suatu bangunan, kita akan mendapatkan informasi yang berguna. Dengan kata lain, informasi datang dari data yang akan diproses. Pengetahuan terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan dalam proses untuk mengelola pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses tertentu. Pengetahuan dapat juga diartikan sebagai informasi yang diproses untuk mengekstrak implikasi kritis dan merefleksikan pengalaman masa lampau. Menyediakan penerimaan dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi. Nilai ini bisa mencegah seseorang membuat kesalahan yang sama yang telah orang lain lakukan. Sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer atau computer information system adalah sebuah sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi telekomunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Teknologi informasi adalah komponen tertentu pada sebuah sistem, tetapi hanya sedikit teknologi informasi yang digunakan secara terpisah. Alangkah baiknya bila mereka digunakan dengan cara yang paling efektif, yaitu ketika mereka mengkombinasikan atau digabungkan ke dalam sistem informasi. Komponen-komponen dasar dari sistem informasi antara lain yaitu software, hardware, database, network, dan people. Hardware merupakan kumpulan peralatan seperti prosesor, monitor, keyboard, printer yang menerima data dan informasi, memproses data tersebut, dan menampilkan data tersebut. Software, kumpulan program-program komputer yang memungkinkan hardware memproses data. Database merupakan sekumpulan file yang berhubungan terorganisasi atau record yang menyimpan data dan hubungan di antara mereka. Network adalah sebuah sistem yang terhubung yang mengizinkan adanya pemakaian bersama sumber di antara komputer-komputer yang berbeda. People, elemen yang paling penting dalam sistem informasi termasuk orang-orang yang bekerja dengan sistem informasi atau menggunakan output. Infrastruktur informasi. Infrastruktur informasi terdiri dari fasilitas-fasilitas fisik, layanan manajemen yang mendukung semua sumber daya komputer dalam suatu organisasi. Ada terdapat 5 komponen. Komponen pertama yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, fasilitas jaringan komunikasi,
basis data, dan sistem informasi manajemen personil. Arsitektur informasi. Arsitektur informasi berbeda dengan arsitektur komputer yang menggambarkan kebutuhan perangkat keras dari sistem komputer. Arsitektur informasi adalah perencanaan terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan dan bagaimana proses kebutuhan-kebutuhan tersebut akan dipenuhi. Selain itu, dapat diartikan sebagai panduan terhadap operasi dan blueprint untuk masa depan. Dalam mempersiapkan arsitektur informasi, perancangan membutuhkan informasi-informasi yang didapat dibagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan akan informasi, yang kedua infrastruktur informasi yang telah ada dan yang direncanakan. Kemampuan sistem informasi. Untuk mampu secara lengkap berada dalam lingkungan modern, kita mengharapkan sistem informasi mempunyai banyak kemampuan yang kuat. Sistem informasi harus sanggup melakukan beberapa hal, di antaranya menyediakan proses transaksi yang cepat dan akurat. Yang kedua, menyediakan komunikasi yang cepat. Yang ketiga, mengurangi informasi yang terlalu berlimpah. Yang kelima, span boundaries. Yang keenam, menyediakan senjata kompetitif. Dan yang terakhir itu menyediakan dukungan dalam pengambilan keputusan. Prinsip dan tujuan teknologi informasi. Prinsipnya adalah sebuah aturan yang mendasar garis besar acuan atau ide motivasi di mana diaplikasikan pada sebuah situasi yang menghasilkan hasil yang diharapkan. Tujuan TI atau teknologi informasi untuk memecahkan masalah, untuk membuka kreativitas, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Ada beberapa fungsi dari teknologi informasi. Di sini ada 6, yaitu menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan mentransmisi. Benefit atau keuntungan penerapan teknologi. Ada 4, di mana keuntungannya diantaranya yaitu speed atau kecepatan, konsistensi atau consistency, precision atau ketepatan, reliability atau kehandalan. Kecepatan. Kecepatan komputer dapat mengerjakan suatu perhitungan yang kompleks dalam hitungan detik, sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan oleh manusia. Konsisten. Hasil pengolahan lebih konsisten, tidak berubah-ubah karena format sudah standar. Walaupun dilakukan berulang kali, sedangkan manusia sulit menghasilkan yang sama persis. Ketepatan. Komputer tidak hanya cepat, tapi juga harus akurat dan presisi. Komputer dengan mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia dan juga dapat melakukan perhitungan yang sulit. Kehandalan. Apa yang dihasilkan lebih dapat dipercaya. Dibandingkan dengan dilakukan oleh manusia, kesalahan yang terjadi lebih kecil kemungkinannya bila menggunakan sebuah komputer. Demikianlah pembahasan singkat dari saya